Bab 1. Rest in peace, Ayah. Ah, tolong, cepat tolong dia. Suara gaduh orang-orang terdengar. Pasalnya mereka tengah menyaksikan sebuah tabrak lari di hadapannya. Maura kala itu tengah bersekolah. Ia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Ketika sedang asik belajar, tiba-tiba saja pamannya menyusulnya ke sekolah dan mengabarkan jika ayahnya kecelakaan dan mengalami koma. Tanpa berpikir panjang, Maura langsung izin pulang pada ibu guru dan langsung menyusul ayahnya ke rumah sakit ditemani sang paman. Sepanjang jalan, ia hanya menangis. Ia sangat takut akan terjadi hal buruk pada ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, tepat di depan kamar ICU tempat ayahnya terbaring, terdengar suara monitor ruang ICU dengan nada panjang tanpa putus, diiringi dengan suara tangisan dan teriakan ibu dan adiknya yang memanggil-manggil ayahnya. Maura langsung masuk ke ruangan itu. Tampak sesosok pria terbaring di atas kasur rumah sakit yang telah ditutupi kain putih oleh suster. Maura berjalan pelan menghampirinya. Ia seolah tak percaya jika sosok yang ada di balik kain putih itu adalah ayahnya. Ibu dan adik yang melihat Maura kemudian memeluknya. "Bapak, Ra, Bapak sudah tidak ada," ucap ibu sambil menangis terseduh-seduh. Hari itu adalah hari terkelam di hidup Maura. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidupnya tanpa ayah? Ibu hanyalah seorang buruh cuci setrika yang penghasilannya tidaklah seberapa. Mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Hari itu juga ayah Maura dikebumikan. Di atas gundukan tanah itu ia menangis terisak. "Pak, kenapa kau tinggalkan kami?" batin Maura. Taburan bunga pun memenuhi gundukan tanah itu. Selang 3 hari setelah kepergian sang ayah, ia mulai masuk sekolah. Satu persatu murid diberikan secari kertas pengumuman ujian tengah semester. Maura diharuskan membayar uang semester dan praktikum sebesar 300.000. Ia bingung, bagaimana mungkin ia meminta uang itu pada ibunya, sedangkan untuk makan saja mereka kesusahan. "Bu, Maura akan berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Biar Nisa saja yang sekolah hingga tamat SMK," ucap Maura pada ibunya yang tengah menyetrika baju tetangganya. "Tapi kamu sebentar lagi lulus, Ra. Sayang jika tidak diteruskan," jawab ibu dengan wajah sedih. "Gak apa-apa, Bu. Maura akan bekerja untuk membantu membiayai Nisa," ucapnya dengan tekad yang sudah bulat. Tak butuh waktu lama, ia pun mendapat pekerjaan di home industri pembuatan camilan makanan di desanya. Selama 3 tahun, ia bekerja di tempat itu. Upah yang ia dapatkan selalu ia berikan pada ibunya. Kini adiknya sudah duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Hari ini semua pegawai berkumpul di home industri pembuatan makanan ringan itu. Usaha tempatnya bekerja dinyatakan bangkrut, dikarenakan sang pemilik memiliki banyak hutang dan tidak mampu lagi membayar pegawainya. Maura yang kala itu harus bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya menjadi bingung. Jika ia tidak bekerja, ia tidak dapat membantu membiayai sekolah adiknya. Ia berjalan menuju rumahnya dengan memakai sepatu yang kondisinya sudah tidak bagus. "Assalamualaikum," ucap Maura sambil membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," jawab adik dan ibu Maura. Dengan wajah sedih, Maura duduk di kursi tua yang keadaannya sudah robek. Ia kemudian membuka amplop putih berisi uang merah sebanyak 30 lembar itu. Dengan seksama ia menghitungnya. 3 juta cukup nggak ya sampai aku dapat pekerjaan baru, batin Maura. "Kenapa, Ra?" tanya ibu menghampiri Maura. "Saya diberhentikan kerja, Bu. Ini uang pesangonnya sebesar 3 juta, ucap Maura sambil menyodorkan uang itu pada ibunya. "Ya sudah, nanti kamu coba cari pekerjaan baru saja," ucap ibu menyemangatinya. Keesokan harinya, ia mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Di bawah panas terik matahari, dengan keringat yang mengalir di pelipisnya, ia mendatangi beberapa rumah makan. Tentunya bukan untuk makan, tetapi untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Namun, tak ada satupun lowongan yang tersedia. Tak putus asa, ia terus mencari dan mendatangi usaha home industri atau konveksi yang ada di desanya. Tetapi tetap saja tidak ada lowongan. Hari itu matahari sudah mulai terbenam. Seharian ia berjalan ke sana kemari dengan menahan lapar dan haus. Karena hari sudah semakin gelap,
Maura pun pulang dengan memakai angkutan umum. Assalamualaikum Bu, ucap Maura sambil membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Ibu dan Nisa. Dengan wajah lusuhnya, Maura bercerita jika ia sudah berusaha ke sana dan kemari mencari pekerjaan, tetapi belum ada lowongan. Sabar nak, mungkin belum rezekinya, ucap ibu sambil menaruh segelas air untuk Maura minum. Sekarang kamu makan dulu sana, di meja ada tempe, habiskan saja, ibu dan Nisa sudah makan, ucap ibu menyuruh Maura untuk segera makan. Maura yang seharian menahan lapar itu pun pergi ke dapur untuk makan. Ia membuka tudung sajinya. Hanya tersisa tempe goreng 2 biji. Tanpa mengeluh, ia pun makan dengan lahapnya. Malam itu, Maura merenung dan menangis. Ia merasa seolah Tuhan tidak adil padanya. Di usianya yang seharusnya menikmati masa remaja, ia harus banting tulang menghidupi keluarganya. Keesokan harinya, tanpa menyerah, ia pun mencari lowongan pekerjaan lagi. Di daerah yang berbeda dengan kemarin. Ia berjalan berkilo-kilometer memasuki rumah makan dan toko satu persatu. Tetapi tetap saja belum ada lowongan pekerjaan. Di bawah terik matahari, ia terus berjalan. Kerongkongannya terasa mengering. Bulir-bulir keringat membasahi keningnya. Sesekali ia menyekannya dengan sapu tangan lusuh yang ia bawa di saku celananya. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja Maura bertemu dengan teman sekelasnya dulu, Rahma. Maura, teriak Rahma dari arah sampingnya. Loh, Rahma, apa kabar? Lagi apa di sini? Sapa Maura dengan ramah. Rahma adalah teman sebangku Maura ketika bersekolah di SMA. Ia tahu betul kejadian Maura yang berhenti sekolah dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Aku kabar baik, Ra. Ini aku baru beli es kelapa muda. Kamu gimana? Lagi apa di sini? Ucap Rahma sambil menunjukkan jijingan kresek putih yang berisi es kelapa muda. Aku lagi mencari pekerjaan. Sudah kesana kemari tapi belum ada lowongan. Ucap Maura dengan wajah sedih. Ah, kebetulan banget. Bos tempatku bekerja lagi butuh asisten rumah tangga. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut denganku ke Jakarta. Tapi ya gitu, jadi asisten rumah tangga. Ucap Rahma. Gak apa-apa, aku gak masalah. Yang penting kerja halal. Jawab Maura. Ini nomor HP-ku. Kalau kamu mau, kamu bisa telepon aku atau kamu datang aja ke rumahku. Tapi lusa aku sudah balik lagi ke Jakarta. Ucap Rahma memberikan secari kertas kecil bertuliskan nomor teleponnya. Karena sudah terasa lelah, Maura akhirnya pulang ke rumah. Ia menceritakan kejadian tadi bertemu dengan Rahma. Boleh nggak Bu kalau Maura kerja di Jakarta? Ucap Maura meminta izin pada ibunya. Boleh nak, asal kamu hati-hati aja di sana. Jaga diri baik-baik, ucap ibu. Kali ini tekad Maura sudah bulat. Ia memutuskan akan ikut dengan Rahma ke Jakarta. Assalamualaikum, Rahma, ucap Maura sambil mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Rahma dari balik pintu rumahnya. Masuk, Ra. Rahma mempersilahkan Maura untuk masuk dan duduk. Mak, aku jadi ikut kamu ke Jakarta. Ibu sudah mengizinkan aku, ucap Maura dengan antusias. Oke, besok kita pergi ke Jakarta. Jam 7 pagi kamu harus sudah ada di sini ya, ucap Rahma. Bab 1 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 2 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih.